Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Berharap dengan video pembelajaran ini kalian bisa terbantu untuk memahami pelajaran atau materi yang langsung saja kita ke pembelajarannya. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Apakah kalian pernah ditolong oleh orang lain? Atau kalian pernah dipinjami barang oleh teman kalian? Atau diberi sesuatu oleh orang tua kalian? Jika kalian mendapatkan pertolongan atau mendapatkan sesuatu, hendaknya kalian mengucapkan terima kasih dengan santun, karena mengucapkan terima kasih dengan santun itu dapat menjaga kerukunan. Di sini ada percakapan antara Mutiara dan Udin. Nah, kita simak yuk percakapannya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak, supaya pintar. Wah, hebat kamu, Dik. Nah, di sini si Udin ingin menjadi seperti kakaknya si Mutiara yang kutu buku. Ingat ya, kutu buku itu adalah ungkapan yang artinya orang yang gemar atau suka membaca. Ya, bukan di buku ada kutunya, tidak seperti itu. Ya, kita sudah tahu arti dari kutu buku. Coba buat kalimat dengan kata ungkapan kutu buku. Contohnya, Kak Citra itu mendapat julukan si kutu buku. Bisa seperti itu ya. Kalian bisa membuat kalimat dengan ungkapan kutu buku. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Angka-angka penyusun suatu bilangan itu menunjukkan nilai tempat dari bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus puluhan dan kubus satuan. Kubus puluhannya ada 2. Maka karena dia menempati nilai tempat puluhan, berarti 2 puluhan. Kalau 2 puluhan ditulis angkanya, ditulis lambangnya, yaitu 20. Ditambah ada 1 kubus satuan, maka 1 satuan itu ditulis 1. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Lihat di sini. Jadi kesimpulannya 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. Kalau ditulis dalam bentuk panjang, 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. Kalau kita tulis lambangnya sama dengan 20 ditambah 1. Nah, di sini angka 1 yang paling belakang sendiri ini menempati tempat satuan. Angka 2 itu menempati tempat puluhan. Nah, sekarang Mutiara tadi membaca buku sampai halaman 121. 121 bentuk panjangnya berarti 100 ditambah 20 ditambah 1. Nah, kesimpulannya 121 itu terdiri dari 1 ratusan nih,
ada 2 puluhan dan 1 satuan. Maka sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Kita urutkan, angka 1 yang paling belakang itu di tempat satuan, nilainya 1. Angka 2 itu di tempat puluhan, maka nilainya 20. Angka 1 yang paling depan itu di tempat ratusan, maka nilainya adalah 100. Perhatikan di sini ada angka 234 ya. Angka 4 menempati tempat satuan dari belakang ya. Lalu angka 3 menempati tempat puluhan. Angka 2 menempati tempat ratusan, maka membacanya 234. Contoh berikutnya, 370. Berarti angka 0 menempati tempat satuan. Angka 7 menempati tempat puluhan. Angka 3 menempati tempat ratusan, maka dibaca 370. Nah, ini juga seperti itu. Angka 6 menempati tempat satuan. Angka 0 menempati tempat puluhan. Angka 5 menempati tempat ratusan, maka ini dibacanya 506. 687. Angka 7 menempati satuan. Angka 8 menempati puluhan. Angka 6 menempati ratusan, maka dibaca 687. Menulis bilangan. Nah, kita ulangi lagi menulis bilangan. 117, maka ditulis bilangannya ya 117, tapi cara membacanya yang betul adalah 117. 246. Ratusannya 2, puluhannya 4, satuannya 6, maka ditulisnya seperti ini. Lalu berikutnya 394. Ratusannya 3, puluhannya 9, satuannya 4. Nah, cara penulisannya yang betul seperti ini. Sekarang membaca bilangan. Kalau bilangan ini dibaca 632. Kalau bilangan ini ya, ini dibaca 784. Ya, jadi kalian bisa menulis bilangan dan bisa membaca bilangan. Tuliskan kembali percakapan pada halaman 28. Nah, ini kalau di paket ya, percakapan antara Mutiara dan Udin tadi. Kemudian lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Di sini Udin kan bilang, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Nah, mungkin Kak Mutiara bisa berkata seperti ini, sama-sama Dik. Lalu Udin bisa menjawab, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Mutiara bisa menjawab, wah hebat kamu Dik. Nah, tapi di sini kita harus bisa mencantumkan lambang bilangan. Mungkin bisa seperti ini adik-adik. Halaman berapa yang bercerita tentang bintang lapangan, Kak? Nah, baru si Mutiara menjawab dengan lambang bilangan yang ada. Halaman 121, Dik. Maka dalam dialog ini kita sudah mencantumkan lambang bilangan. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah, masih ingatkah kalian lagu tentang peramah dan sopan? Nah,
Di sini kita ingat bahwa lagu ini bisa dinyanyikan panjang dan dinyanyikan pendek sesuai dengan syairnya. Lalu bisa juga dinyanyikan dengan penekanan yang kuat dan tidak. Nah, di sini contoh kita menyanyikan lagu ini dengan penekanan yang kuat, khususnya di syair-syair yang ditulis tebal. Ya, jadi coba kalian praktekkan bahwa yang ditulis tebal itu harus dinyanyikan dengan penekanan yang kuat. Pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Video pembelajaran ini bisa membantu kalian memahami video kali ini. Semoga bermanfaat semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.